Setelah menonton 5 video sebelumnya, sekarang waktunya kamu mencoba sendiri. Apa jadinya kalau kamu jadi ilmuwan di dapur sendiri? Di video ini, kita akan praktik membuat fermentasi lokal dari bahan sekitar kita dengan alat yang ada dan pastinya dengan rasa penasaran. Kita akan membuat fermentasi tape sederhana. Apa yang kita perlukan? Bahan yang pertama, kita menyiapkan singkong rebus, air matang, daun pembungkus, wadah bersih, serta kemudian beberapa alat tambahan seperti termometer, pH strip, dan juga kemudian jurnal catatan. Jika tidak ada, cukup gunakan pengamatan biasa. Yuk kita mulai. Cuci tangan dulu hingga bersih, lalu kemudian kita coba kukus singkong sampai kemudian empuk, dinginkan, lalu siapkan daun pembungkus karena di sanalah mikroba hidup secara alami. Wadah juga harus bersih, bukan steril total tetapi bebas dari sabun ataupun minyak sisa. Lalu masukkan singkong ke dalam wadah, tutup dengan daun, lalu simpan di tempat yang kering dan juga kemudian teduh. Tandai mulai hari fermentasi, dalam 2 atau 3 hari akan muncul bau yang khas, tekstur yang juga kemudian lembut dan sedikit gas. Itulah tanda-tanda fermentasi berhasil. Setiap hari periksa perubahan, apakah ada gelembung, apakah baunya berubah, apakah teksturnya lebih lembek. Kalau tersedia, ukur suhu dan pH. Inilah cara ilmuwan bekerja. Observasi, catatan, dan juga kemudian melakukan refleksi. Kamu juga bisa mencoba fermentasi menggunakan bahan lain. Misalnya, kamu bisa cari beras ketan putih. Kita mulai dengan mencuci beras hingga kemudian bersih, lalu kukus sampai matang dan pulen, dinginkan hingga mencapai suhu ruang. Siapkan daun pembungkus seperti daun pisang ataupun kemudian daun jambu karena ternyata di permukaannya juga terdapat mikroba alami yang dapat membantu proses fermentasi. Masukkan ketan ke dalam wadah yang bersih, taburkan sedikit lagi secara merata lalu bungkus rapat menggunakan daun. Simpan di tempat yang kering dan juga kemudian teduh, jangan terlalu dingin agar mikroba bisa bekerja dengan baik. Tandai dimulainya fermentasi. Dalam 2-3 hari, kamu akan melihat perubahan. Aroma harum khas tape mulai muncul, tekstur ketan menjadi lebih lembut dan terasa sedikit lebih manis. Itu tandanya fermentasi berhasil. Atau, kamu juga bisa membuat tempoyak durian sendiri di rumah. Caranya adalah ambil daging durian yang sudah matang, pisahkan dari bijinya, masukkan ke dalam wadah bersih, lalu tambahkan kemudian sedikit garam. Kita coba aduk rata, lalu kemudian tutup wadah rapat, simpan di tempat yang kering dan juga kemudian teduh. Tandai mulai fermentasi dalam 2 sampai kemudian 5 hari, daging durian akan berubah aroma menjadi lebih asam dan tajam dengan tekstur yang lebih lembek. Itulah tanda-tanda tempoyak akan mulai terbentuk. Nah, dari ketiga eksperimen tersebut, maka kita akan belajar bahwa mikroba sebagai makhluk hidup dia akan bekerja dari lingkungan sekitar. Suhu, temperatur, pH, dan waktu akan sangat mempengaruhi rasa dan juga kemudian tekstur. Kita bisa mengenali proses biologi tersebut melalui indera yang kita miliki seperti bau, rasa, dan juga kemudian penglihatan kita. Tape singkong, tape ketan, dan tempoyak menunjukkan hasil fermentasi yang berbeda karena bahan dasarnya juga berbeda. Tape singkong cenderung lebih lembek dan berair. Tape ketan lebih padat dan manis. Sedangkan tempoyak memiliki aroma asam tajam yang khas. Semua perbedaan ini terjadi karena mikroba beradaptasi dengan substrat dan kondisi lingkungan sekitar kita. Dari dapur rumah, kita bisa melihat bagaimana sains bekerja. Sederhana, alami, dan juga kemudian menakjubkan. Nah, kamu baru saja melakukan eksperimen mikrobiologi, biokimia, dan sains lingkungan di dapur rumahmu sendiri. Keren banget kan? Ilmu bukan hanya tentang menghafal, tetapi juga bagaimana kemudian kita menggali makna-makna di balik hal-hal yang kemudian sederhana. Semoga lewat seri video ini kamu bisa melihat bahwa sains hidup di sekitar kita, di dapur, di kebun,
di setiap tradisi yang diwariskan dari nenek moyang kita sampai hari ini. Oleh karena itu, teruslah belajar, bereksperimen, dan juga kemudian bertanya. Karena dari rasa ingin tahu yang kecil, seringkali lahir penemuan-penemuan yang besar. Saya, Husta Nugraha Praja, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.